warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ukhsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati ibadika shalihin adz-dzakirin. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Para hadirin hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Kita alhamdulillah pada sore hari ini bisa mengikuti acara, yaitu berkumpul di tempat ini untuk saling mengingatkan, karena saling mengingatkan itu adalah kerjaan orang-orang yang beruntung di antara orang-orang yang rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lafi khusrin." Manusia ini semuanya pada kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kita ini akan digolongkan oleh Allah sebagai orang yang rugi, bangkrut, kecuali kalau kita punya iman kepada Allah. Dan setelah iman kepada Allah, kita mempunyai yang namanya amal soleh. Beriman saja tanpa amal soleh tidak banyak maknanya. Bahkan tanda iman yang sesungguhnya adalah jika diikuti amal soleh. Iman kepada Allah yang bakal memberikan ganjaran dan pahala besar akan sebuah ibadah, tentu seorang hamba akan rajin ibadah. Keyakinan iman seseorang kepada Allah bahwasanya Allah bakal menyiksa hambanya yang bermaksiat, maka dia harus paling takut di dalam kemaksiatan. Maka jika ada orang hanya berkata yang penting iman tapi tidak amal soleh, dia belum beruntung. Ia harus ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala diikuti dengan amal soleh. Amal soleh ini bisa saja untuk diri kita sendiri, amal kita. Akan tapi ternyata orang beramal soleh untuk dirinya sendiri belum sempurna, masih menjadi orang yang beruntung kecuali dia mengambil bagian tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling berwasiat, saling mengingatkan, saling memberitahu. Dan di mukadimah ayat ini Allah bersumpah dengan wal asri, demi masa, waktu. Begitu pentingnya waktu. Kalau berlalu begitu saja, rugilah kita. Jadi kita harus perhatian, demi masa Allah bersumpah dengan waktu. Karena waktu yang pendek di dunia ini ternyata kebahagiaan nanti sebabnya adalah waktu yang pendek ini. Kesengsaraan kita di alam barzah, padang mahsyar, dan nanti di kesengsaraan seseorang di alam barzah, di padang mahsyar, dan nanti di neraka ada sangkut mautnya dengan masa yang pendek di dunia ini. Dan begitu kebahagiaan kita semuanya di alam barzah, di padang mahsyar, dan nanti di surga adalah ada sangkut mautnya dengan masa. Dan masa itu adalah waktu. Nah, pada saat ini kita mengingatkan kepada semuanya bahwasanya kita itu telah bertambah umur, waktu berganti tahun. Demi waktu, harus ingat bahwasanya waktu yang lalu sudah kau gunakan untuk apa? Jika engkau belum melakukan kebaikan pada waktu yang lalu, belum tentu waktu yang akan datang adalah milikmu. Maka ayo pada kesempatan ini kita minta ampun kepada Allah. Di masa-masa yang lalu jika kita belum bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan benar. Wa tawassaw bil haqqi di sini maknanya adalah luas sekali. Mengingatkan orang lain yang tidak tahu jadi tahu.
khususnya berkenaan dengan tahun baru Hijriyah ini, Masya Allah. Umat namanya umat Nabi Muhammad. Kalau disebut namanya umat Islam. Akan tapi mereka lebih akrab dengan tahun Masehi daripada tahun Hijriyah. Mungkin tidak tahu anaknya lahir tahun Hijriyahnya kapan. Tapi dia lebih menghafal tahun Masehi. Sementara dia adalah punya tahun Islam. Tahun yang diadakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab justru untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam riwayat Ibnu Sirin bercerita tentang awal permulaan pembuatan tahun Hijriah sehingga sampai hari ini kita masuk di tahun ke 1433 adalah gundah gulana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam keadaan dalam urusan-urusan keramaian dia selalu bersama-sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga mereka menghadap kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Kenapa wahai khalifah engkau tidak membuat penanggalan yang baru agar kita tidak bareng-bareng dengan mereka?" Agar kita tidak bareng-bareng dengan penanggalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tergugahlah Sayyidina Umar ibn Khattab yang kemudian mengumpulkan para sahabat-sahabat beliau untuk bermusyawarah menetapkan tahun. Sehingga ditetapkanlah oleh Sayyidina Umar bin Khattab yaitu tahun baru Hijriyah yang dimulai dari bulan Muharram 1432 yang lalu. Ini ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam irama berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani, dan itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khaliful Yahud, berbedalah wan Nasara wa khaliful Yahud wan Nasara, agar kita berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ini yang harus kita marakkan saat ini. Kenapa kita harus mengadakan acara ini? Kenapa kita harus, barangkali ada yang bertanya, kenapa harus pawai konvoi? Biar orang yang tidur terbangun, yang lupa jadi ingat. Jujur yang ingat pun kadang-kadang tidak ingat tahun berapa dia lahir dalam tahun Hijriyahnya. Padahal kalau kita tahu hukum Islam yang ada sangkut pautnya dengan tahun baru Hijriyah itu sangat banyak. Urusan iddah, perhitungan bulan dan perceraian. Urusan haid, kapan mulainya anak bisa keluar haid. Itu adalah sangkut pautnya adalah dengan tahun baru Hijriyah. Maka dosa seorang bapak ibu yang tidak pernah mencatat kelahiran anaknya tahun baru Hijriyah. Makanya sebetulnya mengenalkan seperti ini hukumnya wajib. Wajib agar orang tahu dengan cara berbagai macam cara. Yang penting bagaimana tahun baru Hijriah nanti menjadi tahun yang lebih diutamakan oleh kaum muslimin daripada tahun-tahun yang lainnya. Ini yang harus kita budayakan lagi. Bahkan kita sering lebih tahu sekarang ini tahun baru Masehi daripada tahun baru Hijriah. Bahkan di kantor-kantor yang katanya kantor Islam, mungkin pondok pesantren sekalipun, mungkin ustadznya masih terbiasa dengan tahun baru Masehi daripada tahun baru Hijriah di saat mencatat undangan atau surat-surat yang dikirim kepada sahabat-sahabatnya. Kenapa itu semua terjadi? Karena memang belum disyiarkan, belum dipopulerkan yang namanya tahun baru Hijriah. Nah, ini adalah tugas kita semua agar umat ini tahu bahasanya ini adalah tahunnya umat Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti caranya Sayyidina Umar bin Khattab, berbeda dengan orang-orang di luar Islam sana. Orang di luar Islam mempunyai tahun baru Masehi yang luar biasa. Memang tahun baru Masehi aslinya bukan miliknya orang Nasrani saja, tetapi sudah menjadi syiar khusus bagi mereka. Orang Nasrani dan Yahudi punya syiar untuk membesarkan hari tersebut. Maka kalau itu sudah menjadi syiar mereka, maka haram bagi kita untuk ikut-ikutan. Sebab kalau kita ikut-ikutan berarti kita membesarkan syiar mereka. Sementara kita punya syiar sendiri, kita punya hari sendiri yang tidak pernah kita besarkan. Ini adalah zalim kepada syariat Nabi Muhammad dan akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini kami himbau, tolong halangi anak-anak kita untuk ikut-ikutan mengikuti tahun baru Masehi. Ini musibah. Dengan cara yang Masya Allah, tidak ada cara yang Islami di situ. Mungkin dari mulai meniup trompetnya, mulai dari ada yang mabuk-mabukan, wah Masya Allah, laki perempuan berkumpul di alun-alun. Kita tidak boleh mengikuti mereka karena itu adalah syiar yang tidak benar. Tapi kita membuat sendiri, mensyiarkan bahwasanya tahun baru Hijriah adalah ada tahun baru Islam dengan cara yang baik, berkumpul di masjid. Di jalan-jalan kita tunjukkan kepada orang-orang bahwasanya tahun ini adalah tahun baru Hijriah, pergantian tahun Islami. Kemudian setelah itu kita mengadakan ibadah di masjid, kita iktikaf di masjid, membaca zikir kepada Allah, kemudian kita lakukan muhasabah. Ini yang harus kita hadirkan. Jangan sampai ada bersama orang-orang yang mengatakan ini adalah bid'ah dan ini sesat. Dari mana bid'ah? Justru ini berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani.
Bahkan ini hakikat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan wa khaliful yahud. Berbeda. Kalau ngikuti adalah yang disebutkan oleh Rasulullah, la tattabi'anna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dabbin la dakhaltumuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa nanti ada suatu ketika umat ini Nabi Muhammad ini akan mengikuti gaya hidupnya orang Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, terus ngikut, ngekor, sampai di saat mereka memasuki lubang biawak pun orang Islam ini akan mengikuti. Ini apa itu? Tradisi mereka. Yaitu kayak mengikuti tahun baru Hijriah, tahun baru Masehi, sementara kita punya tahun baru Hijriah dilupakan. Maka menghidupkan tahun baru Hijriah ini dalam irama mukhalafah, berbeda dengan orang Yahudi, dan itu adalah hakikat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong adakan perayaan di rumah-rumah agar anak bisa menghafal. Mungkin ada anak kita paling jago menghafal tahun Masehi, tapi ternyata anak kita tidak bisa menghafal Muharram, Safar, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah musibah di rumah kita. Karena apa? Tanda kecenderungan anak kita bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apalagi yang harus kita laksanakan? Insyaallah, karena besok adalah awal tahun, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim bahwasanya sebaik-baik puasa adalah afdhalus siyami ba'da ramadhana siyamu syahrillahi al-muharram. Sebaik-baik puasa itu adalah puasa di bulan Muharram. Hadis sahih ini. Jadi sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Tolong nanti kalau bisa puasa, besok puasa, lusa puasa. Cuman ada puasa yang paling luar biasa adalah ini hadis sahih Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya puasa yang sangat dikukuhkan di situ adalah tanggal 10. Asyura. Suatu ketika Nabi Muhammad masuk Madinah, melihat orang-orang Yahudi Madinah dan Nasrani, orang Yahudi Madinah mengagungkan tanggal 10 Asyura ini, 10 Muharram. Lalu Nabi Muhammad bersabda, aku lebih berhak untuk memuliakan hari itu daripada orang-orang Yahudi. Sehingga berpuasalah Nabi Muhammad tanggal 10 Muharram. Nabi Muhammad berpuasa tanggal 10 Muharram. Kritisnya para sahabat Nabi bukan kurang ajar, kritis, ya Rasulullah. Ini kalau orang kan kurang ajar, dikit-dikit bid'ah, sesat, ini musibah. Kritis bertanya, hujahnya ada tidak? Ya Rasulullah, bukankah hari ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi? Hada yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani, ya Rasulullah. Nabi Muhammad sadar, iya. Setelah Nabi Muhammad sadar begitu, langsung beliau berkata, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Kalau aku diberi oleh Allah umur panjang sampai tahun depan, niscaya aku akan puasa di tanggal 9-nya. Dalam irama berbeda. Irama berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. La asumanna tasi'ah, berpuasa di tanggal 9. Jadi kalau seandainya nanti ada orang pengen merayakan tahun baru Masehi, kalau kita kemas yang berbeda, bukan di alun-alunnya diganti untuk ceramah, dan ini adalah untuk menggeser budaya yang tidak baik. Itu hakikat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan begitu mudah mengatakan ini bid'ah, sesat. Ini pendidikan dari Rasulullah. Rasulullah langsung, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan tambah tanggal 9 agar berbeda dengan orang Yahudi. Yahudi puasa tanggal 10, aku tambah tanggal 9. Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, khaliful yahud, sumu asyura wa khaliful yahud wan nasara. Berpuasalah engkau di tanggal 10 Muharram, tapi berbedalah engkau dengan orang Yahudi dan Nasrani. Fasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Berpuasalah sehari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Nah ini, sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Maka rentetan kesunahan ini yang pertama adalah 10 Muharram. Untung-untung setelah itu ditambah 9 Muharram. Untung-untung ditambah 11 Muharram. Nah ini tingkatan. Tingkatan paling ringan adalah 10 Muharram saja. Mau naik pangkat 9 Muharram. Naik pangkat lagi 11 Muharram, 3 hari. Mau naik pangkat lagi dari awal Muharram sudah memulai berpuasa, karena afdhalus siyami ba'da ramadhana. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah siyamu syahrillahi al-muharram, puasa di bulan Muharram. Ini adalah kegiatan yang semestinya kita hadirkan di bulan Muharram ini. Dan bulan Muharram ini lebih dari itu termasuk salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah dari bulan 4
Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra minha arba'atun hurum. Bulan-bulan Allah itu ada 12, di antaranya 4 bulan yang dimuliakan, yaitu 1 bulan Rajab, kemudian yang kedua Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi Muharram ini adalah di samping bulan itu bulan itu sebagai bulan Muharram yang dimuliakan, tapi dia juga termasuk bulan haram. Adapun riwayat-riwayat yang berkenaan dengan keutamaan, kalau puasa hari pertama mendapat yang ini, tahun kedua ini sudahlah pinggirkan dulu, karena banyak riwayat yang itu para ulama mengkritisinya. Tapi cukuplah Imam Bukhari, Muslim yang kami sebutkan tadi. Puasalah, tapi jangan berpuasa bersandarkan hadis-hadis yang orang pada memperselisihkannya. Kadang-kadang kita itu terkopoh-kopoh membawa hadis, ternyata hadis itu adalah tidak benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau puasa 1 hari mendapatkan ini, sini. Memang kalau Asyuranya ada hadis sahih. Kalau perlu Asyura tanggal 10, ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanata allati qablah. Bulan Asyura. Kalau puasa 1 hari bulan Asyura, hari Asyura 1 hari Muharram, kalau berpuasa aku berharap Allah akan mengampuni dosa yang lalu. Jadi akan menjadikan sebab diampuni dosa kita yang lalu. Ini insyaallah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Mohon nanti dilanjutkan gini. Sebaik-baik orang mengakhiri akhir tahun itu adalah dengan istighfar yang banyak. Kemudian di awal tahun itu nanti dengan husnudzon kepada Allah di masa depan kita. Hadirkan. Anda punya rencana apa nanti habis maghrib? Rencana yang baik. Cita-cita itu jangan tanggung. Kalau cita-cita kemuliaan Allah akan kasih. Misalnya, ya Allah, aku menuntut ilmu, semoga aku menjadi orang yang alim dan bermanfaat. Ya Allah, saya lagi usaha, jadikan usahaku lancar, semoga aku bisa membantu fakir miskin, pesantrenmu ini. Niat yang bagus. Jangan, sebab kadang orang pelit, belum dikasih sudah pelit ya. Nah, jadi kalau bercita-cita itu tidak gede, ngadu kepada Allah, namanya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu ini rumus dalam berbuat baik adalah husnudzon kepada Allah. Kalau engkau ingin berbuat baik, jangan lihat kekuatanmu. Jika engkau ingin bersedekah dan infak, jangan lihat yang ada di kocekmu. Sebab kalau yang ada di kocekmu adalah terbatas, kekuatanmu terbatas. Tapi kalau Allah, orang mula-mula tidak bisa melakukan, tapi karena Allah tolong jadi bisa. Nanti mengadu kepada Allah itu adalah nanti insyaallah ba'dal maghrib kita membuat renungan di masa depan nanti ya. Hayalan-hayalan dibarengi dengan doa. Semoga kita dijadikan orang begini, hati bersih. Pokoknya nanti insyaallah kita hadirkan setelah maghrib. Maka mohon jangan langsung bubar. Jadi akhir tahun kita buat renungan insyaallah beberapa menit ini. Sampai 5:30 kita buat renungan akhir tahun, menyesali dosa-dosa kita. Kemudian kita baca wirdul fatih, kemudian doa akhir tahun. Baru nanti setelah maghrib, man ahya bainal isya'aini faka'annama ahyal laila kullah. Barang siapa menghidupkan antara maghrib dengan isya, seolah-olah dia menghidupkan semalam suntuk dalam ibadah. Jadi kita ingin malam tahun baru ini kita gunakan untuk beribadah, husnudzon kepada Allah, sehingga semoga Allah menjadikan kita semua adalah ahli ibadah, ahli kemuliaan itu insyaallah. Lalu renungan kita mulai dari mana saat ini? Itu mukaddimah tadi itu. Mukaddimah bahwasanya ada sebagian orang meragukan orang merayakan tahun baru Hijriah. Masya Allah, lihat itu. Anak Pak Haji dan Bu Haji kalau sudah tahun baru Masehi berebut itu. Beli trompet. Masya Allah. Kenapa dia harus beli trompet? Karena apa? Para ustadz dan kiainya tidak pernah ngasih tahu kalau kita punya tahun Hijriah. Berarti yang masuk neraka duluan adalah ustadz dan kiainya, bukan Pak Hajinya. Hati-hati ini ya. Nah ini yang harus difahami. Maka kita punya kewajiban harus tahu bahasanya ini adalah tahun mulia. Hijrahnya Nabi Muhammad ini. Hijrahnya Nabi Muhammad memang bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Bukan pas bulan Muharram, bukan. Cuman ini adalah disebut oleh para khalifah Umar bin Khattab dan para sahabat. Kenapa disebut tahun baru Hijriah? Agar ingat bahwasanya di tahun baru memang kita harus membuat satu perubahan, hijrah. Sebab bukan pas hari hijrah. Kalau hari hijrahnya Nabi Muhammad bulan Rabiul Awal. Bulan Maulid itu hijrahnya Nabi Muhammad lahir bulan Rabiul Awal, hijrah di bulan Rabiul Awal. Meninggalnya pun demikian. Akan tapi kenapa kok disebut tahun baru Hijriah padahal bukan di hijrahnya Nabi Muhammad? Ini adalah tidak lain untuk menyambungkan kita dengan Rasulullah dengan kalimat hijrah. Memang kita harus membuat perubahan. Harus ada perubahan, dan perubahan tidak akan mungkin terjadi kecuali kita menyadari, membuat evaluasi sebelumnya. Yang ngerti perdagangan, bisnis kan juga begitu. Kalau ingin bangun bisnis yang baru, evaluasi dulu dong. Kan begitu. Kalau pengen meningkatkan kualitas pendidikan anak, evaluasi dulu dong. Nah ini saat ini kita berevaluasi untuk menata di esok hari. Kita akan membuat hari esok yang lebih cerah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kenapa kok pas bulan Muharram mereka para sahabat Nabi memilih bahwasanya
bulan itu adalah bulan bubarannya orang dari haji. Sehingga informasi-informasi terbaru bisa disebarkan di Mekah sana, langsung setelah itu akan tersebar ke penjuru dunia, karena umumnya waktu bulan haji itu adalah orang lagi melaksanakan ibadah haji. Nah, ini Masya Allah. Jadi mereka itu mengadakan begitu bukan omong kosong, difikirkan. Nah, niat-niat beliau ini harus kita teruskan dong. Jangan adem ayem tahun baru Hijriah, tidur melulu, nggak tahu, nggak ngerti. Sunnah Nabi, ya ini hakikat sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengenalkan kita kepada hijrah yang sesungguhnya. Baik, kemudian apa renungan kita pada siang hari ini? Masih ada waktu, ayo kita mungkin 20 menit kita membuat renungan. Setelah itu kita berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada zikir, ya. Zikir yang pertama ini namanya zikir Fatih. Barangkali bisa dilihat sebentar. Ini syarahnya zikir Al-Wirdul Fatih. Al-Fatih itu pembuka kebaikan di dunia dan di akhirat. Namanya Al-Fatih. Yang pertama kita membaca Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Yang kedua Al-Fatihah ila al-auliya sholihin, kepada para wali, orang-orang yang soleh, ulama al-amilin wa amwatil muslimin, orang yang meninggal dunia jami'an. Jadi menghadiahkan Fatihah disepakati oleh ulama nyampe ihda'us thawab namanya. Kalau ada orang meragukan masalah ini adalah karena dia kurang baca, pasti. Jadi menghadiahkan pahala baca Al-Quran, Yasin atau Fatihah adalah disepakati oleh para ulama, kecuali yang dinukil dari Imam Syafi'i, dan nukil itu pun dipertanyakan oleh pengikut Imam Syafi'i. Hakikatnya nyampe. Jadi kesepakatan ulama bahwasanya kalau kita membaca Fatihah, surat Yasin, Al-Quran, kalau kita hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia, maka itu adalah nyampe. Ini, jadi ini jangan ragu lagi masalah ini. Sudah sangat jelas hujahnya, bukan di sini tempatnya berhujah. Baik, wabil khusus. Ini ada kalimat wabil khusus, karena wirid ini bukan hanya sekedar dibaca di sini. Tolong semua dari kita punya wirid khusus. Wirid yang kita lazimi, kita rutini. Itu penjaga untuk kita di dunia dan di akhirat. Jadi jangan sampai kita tidak punya wirid. Paling ringan ini wiridul Fatih. Kalau pengen naik pangkat lagi, ada namanya Rotibul Haddad, lebih banyak lagi. Atau Al-Wiridul Latif. Atau Ar-Ratibul Attas, yang besar-besar. Cuman kita mulai dari yang kecil dulu. Kalau sudah Al-Wirdul Fatih bisa istiqomah, nanti bisa meningkat. Al-Wirdul Fatih adalah ini beberapa ijazah dari para ulama terdahulu lalu dikumpulkan nih. Kami kumpulkan ini adalah ijazah satu ulama ngasih ijazah ini, satu ulama ngasih ijazah ini, satu ulama ijazah ini. Ternyata ini adalah Masya Allah, setelah kita cek riwayatnya dari Rasulullah semuanya, maka dikumpulkan di sini namanya Al-Wirdul Fatih, wirid pembuka Al-Fatihah ini. Wabil khusus ini agar kita ingat kepada nenek moyang kita yang meninggal dunia, orang tua kita. Sungguh zalim seorang anak yang berdoa untuk dirinya sendiri tapi dia lupa mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Termasuk yang masih hidup. Baca wabil khusus, sebut orang tua kita. Allah. Yang ketiga Al-Fatihah ila walidina, orang tua kita yang masih hidup, masyaikhna, guru-guru kita yang masih hidup. Wabil khusus, kalau masih ada orang tuanya disebut langsung di sini, guru-gurunya disebut, wa jami'il muslimin, dan kepada umat Islam semuanya Al-Fatihah. Kemudian setelah itu astaghfirullahaladzim, ada riwayat hadis sahih diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pernah kurang di dalam beristighfar sehari dari 70 kali. Nabi Muhammad tidak pernah punya dosa. Yang belum dapat kertas angkat tangan, nanti tim yang kasih. Kalau ada yang belum dapat kertas, mana tim dakwah? Itu ada beberapa. Ya, angkat tangan saja nanti bakal datang. Istighfar lah ini. Istighfar ini luar biasa. Nabi Muhammad orang yang tidak pernah punya dosa dan tidak bakal dosa, ternyata beliau setiap satu majlis tidak kurang beristighfar dari 70 kali. Masya Allah. Hamba yang tidak pernah dosa istighfarnya 70 kali. Lah kita ini banyak dosa, kok istighfarnya pelit banget nih. Baca istighfar ini. Kemudian yang kedua, astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil muslimina jami'an. Istighfar untuk kita, untuk orang tua kita. Jangan lupa bawa orang tua ini kemana-mana. Tolong bawa ini. Kalau kita minta ampun, jangan untuk diri. Ya Allah, ampuni diriku. Nggak. Li wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Walil muslimina, orang Islam semuanya juga kita bawa. Setelah itu kita membaca salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, sampai akhir. Namanya itu salawat Ibrahimiyah, dan itu salawat yang diajarkan oleh Rasulullah, dan paling bagusnya salawat di dunia dan di akhirat ya ini salawat. Tidak ada yang bisa mengalahkan salawat ini, karena salawat ini yang membuat adalah Rasulullah.
Ada salawat tibbil qulub, ada salawat tafrijiyah nariyah. Itu salawat-salawat itu bagus semuanya. Termasuk di bawahnya ada salawat Fatih. Tapi ini semua tidak bisa mengalahkan salawat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dahulukan salawatnya Rasulullah. Kemudian yang kedua, salawat berikutnya, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Bashir wan Nadhir. Ini salawat dakwah. Orang yang ingin berdakwah dengan latar belakang apapun, nggak harus ustadz ini. Ini banyak harus menyebut sifat Nabi Muhammad yang beliau adalah Bashir wan Nadhir. Bashir itu adalah sifatnya juru dakwah. Suka memberikan kabar gembira orang agar banyak ibadah, memberikan ancaman agar tidak melakukan kemaksiatan. Itu adalah al-Bashir wan Nadhir. Alladzi, yang Nabi Muhammad itu tanfatihu bihi, akan mudah terbuka sebab Nabi Muhammad abwabul khairi, pintu kebaikan, wa tanghaliku, dan akan tertutup bihi dengan Nabi Muhammad abwabus syarri, pintu kejelekan, wa ala alihi al-athhari, kemudian kepada keluarga beliau yang disucikan oleh Allah, wa ashabihil akhyari, dan para sahabat yang baik-baik. Ini adalah kita baca, ini namanya salawat Fatih. Setelah itu kita doa seperti doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Yunus, tasbihnya Nabi Yunus, atau juga ini istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, wahai Tuhan, la ilaha, tidak ada Tuhan illa anta, kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku kuntu adalah minadz zalimin, orang yang zalim. Ini perlu kita baca karena kisahnya waktu itu Nabi Yunus itu berada di dalam kegelapan laut, di dalam kegelapan perut ikan, dan di dalam kegelapan malam. Jadi di saat beliau di dalam kegelapan, dan di dalam kegelapan, beliau memohon dengan doa ini, maka setelah itu diangkat oleh Allah ke dasar pantai, sehingga terlepaslah beliau dari kegelapan. Sehingga dianjurkan orang yang lagi susah hatinya, urusannya, segala urusannya kok sumpek, bikin apa ruwet atau tidak atau bermasalah, memperbanyak doa ini. Bukan sekedar 7 kali ini, bukan 3 kali, akan tapi ini hanya ini hanya latihan. Kalau zikir bersama ini latihan. Kalau sendiri nanti bila bisa diperbanyak. Cuman ingat, sebaik-baik amalan itu yang istiqomah. Jangan hari ini zikirnya 2 jam, besok enggak lagi. Bukan. Kalau zikir Fatih ini bisa hanya 5 menit atau 7 menit. Wirid Fatih ini 7 menit. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Kemudian setelah itu ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW, a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah dari yang sangat sempurna dari segala kejahatan yang Allah ciptakan. Allah menciptakan sesuatu yang membahayakan untuk kita. Tetapi setelah kita mohon kepada Allah, tidak ada yang berbahaya. Enggak ada kalajengking membahayakan, tidak ada bom membahayakan, tidak ada penjahat membahayakan kalau kita memperbanyak doa ini. Jadi kalau kita sudah berdoa dengan ini, harus tawakalnya yang kuat. Kita sudah ngadu kepada Allah, lah kok masih takut? Tidak boleh takut lagi setelah itu. Dan ini adalah termasuk doa untuk menjaga diri dari hadis yang sahih. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi, dengan nama Allah, alladzi, yang la yadurru, yang tidak berbahaya, ma'asmihi, dengan nama Allah, syai'un, sesuatu, fil ardi, di bumi, wala fis sama'i, dan juga yang ada di langit, wa huwas samiul alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini juga doa agar kita terhindar dari segala mara bahaya yang ada di bumi dan di langit. Ini makanya sudah nggak usah takut dengan sihir dan sebagainya. Kalau ada orang masih ragu atau takut keganggu di rumahnya, ada macam-macam, nggak ada. Baca ini beres semuanya, asalkan keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah kuat. Kemudian setelah itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam hadis disebutkan ini al-baqiyat shalihat, dan juga disebut sebagai tanaman surga. Siapapun yang membaca ini seperti ia bercocok tanam di surga. Kalau ada orang punya tanaman di surga, ia harus metik nanti. Artinya ia harus masuk surga. Ini adalah termasuk zikir yang menjadikan sebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita ada qul huwallahu ahad. Kita baca qul huwallahu ahad 3 kali. Banyak riwayat tentang keutamaan qul huwallah. Di antaranya keutamanya seperti kita itu membaca Al-Qur'an penuh. Akan tapi jangan membaca 3 qul huwallah saja, setelah itu tidak mau membaca Al-Qur'an. Jangan. Akan tapi maknanya jangan sampai dalam sehari-hari kita tidak membaca Al-Quran. Dan ini untuk menggugurkan bahwasanya agar kita ini tergolong orang yang rutin dengan Al-Quran, membaca qul huwallah 3 kali. Dan masih banyak riwayat tentang qul huwallah 3 kali dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Di dalam fadhail Quran, Imam Bukhari meriwayatkan
Ini Nabi Muhammad melakukannya sebelum tidur khususnya. Lalu setelah itu Nabi Muhammad mengusapkan di wajah dan badannya. Ditiupkan setelah membaca doa qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu ditiupkan di tangan beliau, kemudian diusapkan di sekujur tubuhnya. Dan ini termasuk juga untuk penjagaan. Ini kalau orang dewasa. Tapi kalau anak kecil itu dilakukan oleh Rasulullah. Beliau membacakan ini untuk dua cucu beliau yang bernama Sayyidina Hasan dan Husain. Dibacakan oleh Rasulullah, kemudian diusapkan di wajah dan badannya Sayyidina Hasan dan Husain. Setelah itu jangan takut macam-macam. Nggak ada santet, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada ganggu. Karena apa? Sudah kita serahkan kepada Allah dengan doa-doa ini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, penjagaan. Setelah itu kita membaca Al-Fatihah. Ini ringkasnya. Kita membaca surat Al-Fatihah. Kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Membaca Al-Fatihah terus amanar rasul. Amanar rasul itu akhir surat Baqarah. Hal ini ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedatangan malaikat, pintu langit dibuka. Hadis Muslim. Imam Muslim meriwayatkan waktu Rasulullah duduk-duduk ada malaikat datang. Lalu malaikat berkata, "Ya Muhammad, abshir bi nuraini." Bergembiralah wahai Muhammad dengan dua cahaya. Wa ma huma ya Rasul? Ya wa ma huma? Apa itu wahai malaikat? Malaikat berkata, "Ya Muhammad, abshir bi nuraini utitahuma lam yu'ta ahadun min qablik." Bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu dan tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Rasulullah bertanya, "Mahuma?" Apa itu? Dijawab, khawatimul suratul Fatihati wa khawatimul Baqarati. Surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Lam taqra harfan minha illa wa utita. Engkau tidak membaca satu huruf saja kecuali sebab engkau dikabul doamu. Jadi kalau pengen dikabul doa adalah kita barengi dengan membaca Al-Fatihah atau Amanar Rasul. Makanya para kiai-kiai itu biasanya kalau doa tiba-tiba apa? Al-Fatihah. Ini ada hujahnya Imam Muslim, bukan bid'ah. Ini adalah begini, cuman kemarin ada satu buku juga begitu, membaca Fatihah setelah doa bid'ah, ajib. Bagaimana? Apakah tidak kenal Imam Muslim rahimahullah taala? Illa wa utita, kecuali engkau akan dikasih. Imam Muslim meriwayatkan satu huruf saja. Apalagi Fatihah sempurna atau apalagi akhir Baqarah Aman Rasul. Kemudian setelah itu mohon dilihat kita membaca ya Arhamar Rahimin. Kemudian sujud syukur ya. Sujud syukur itu kita mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah itu banyak sekali. Dan di antara nikmat Allah itu yang paling sering kita lupakan untuk disyukuri adalah nikmat beribadah. Subhanallah, di saat Anda bangun malam, Anda kadang lupa untuk mensyukuri nikmat bahwa saja Anda bisa bangun malam. Yang membangunkan adalah Allah. Orang lain lelap tidur, orang lain nggak bisa bangun. Lah kok Anda bisa bangun malam? Termasuk pada kesempatan ini kita diberi oleh Allah satu kemuliaan bisa hadir di tempat ini, belajar bersama. Maka saat ini kita perlu mensyukuri nikmat ini dengan bersujud syukur. Kalau sujud syukur ini tidak kenal waktu, kapan saja. Kapan saja, kapan nikmat itu kita rasakan, kita disunnahkan untuk bersujud syukur. Caranya adalah nawaitu sujud syukri, nawaitu sujud syukri, pakai bahasa apa saja boleh. Aku niat sujud syukur, niat dengan hatinya boleh. Nah, niatnya dengan hati, kalau diucapkan dengan lidah juga boleh. Setelah itu bertakbir Allahu Akbar dalam posisi duduk, kemudian langsung Allahu Akbar sujud, kemudian baca tasbih semaunya. Boleh subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la juga boleh, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali atau 7 kali atau 21 terserah. Minimal 3 kali sekalipun sah. Setelah itu mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum, selesai. Ini. Kemudian ada amalan, tolonglah jangan sampai kita itu ketinggalan. Jadi kalau punya amalan jangan banyak-banyak tapi rutin. Di antaranya ini. Usolli sunnatal qada'il hajati rakaataini. Salat qada'il hajah. Ini sebetulnya salat sunnah biasa, kemudian tawassul dengan amal soleh tersebut agar dikabulkan hajatnya, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman ibn Hunayf. Cuman ulama menggampangkan salat qada'ul hajah. Jadi perlu kita salat hajat ya. Salat hajat 2 rakaat di tengah malam, minimal salat hajat. Usolli sunnatal istikharah, salat istikharah 2 rakaat, karena esok hari itu kita pasti punya pilihan antara beli tidak beli, pergi tidak pergi, nerima tidak nerima. Ini semua kan pilihan. Maka perlu kita jangan sampai meninggalkan yang namanya salat istikharah. Kemudian nanti ada tahajud ya.
tahajud ini belum lengkap, tidak ditulis semuanya, insya Allah ada tahajudnya. Baik, ini saja karena waktu, berarti nanti renungannya kita hadirkan di setelah maghrib saja, kita baca zikir saja, atau zikirnya setelah maghrib, gimana ya? Karena intinya kita saat ini untuk berdoa awal tahun. Karena waktu maghrib jam berapa Ustaz? 10 menit lagi. Jam 6 kurang 10. Baik, berarti kalau pakai zikir tidak cukup. Jam 6 kurang 10. Nanti kita pakai doa saja, zikirnya kita baca setelah maghrib, biar lengkap. Nanti setelah maghrib zikir. Sekarang kita membuat renungan saja. Gimana enaknya? Atau berzikir kepada Allah, karena sudah dengar omongan panjang tadi, kita perlu zikir saja kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna li'ali darajatil jannati wa anfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati. Al-Fatihah. Suratul ladzina Al-Fatihah ila al-awliya was-salihin في مشارق الأرض ومغربها والعلماء العاملين وبالخصوص لا حباسا من أحمد لا سيدنا نقول جاتي حباسا من أحمد بر حبي بكر محمد صقب سيد محمد بن الملكي شيخ محمد ربي شيخ جمال شيخ عبد الرشيد بن جونا حبي محمد بن شيخ بن يحيى ثم الحب طاهر بن شيخ بن يتم بن شيخ حبي صالح صقب ثم حبيب بن أمين تسربون ما شاء الله أهل جواب حبيب درس عمر الكفتم حبيب القدر بن أحمد السقاط إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجة الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى شيخنا الحبيب عبد الله محمد بهرون الحبيب حسن على سلم الستري بكر عدني مشهور مرفع كلام جامعة الدكتور محمد شاهد مدرج شيخنا مشايخكم والدينا والديكم اخواننا اخونا اولادنا طلبنا كل من حضر مجلس ومنفقين ومنفقين ومدبرين ومحسنين أصل يفتح علينا وإيهم وتلافينا ونفلنا وإياهم وأنتم طويل أمر ومعروف بالطاعة والصحة والعافية وزي أرزاقنا وأرزاقهم ويقضي حاجاتنا حاجاتهم وبلغ أمالنا أمالهم واجعل بيننا بينهم مودة صادقة متواصلة مع الحفظ والنسمة ونزل الذي على فتنة في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Sambil menyesali dosa-dosa kita semua, diingat semuanya. Astaghfirullahaladzim 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 Astaghfirullahaladzim
أستغفر الله العظيم 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 لي ولوالدي وللمسلمين جميعا 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 اللهم صل وسلم على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan, pakai bahasa apapun Allah paham. Lebih penting berdoa dengan memahami daripada tidak. Biarpun panjang tapi tidak paham, enggak banyak artinya. Tapi kita pengen berdoa yang khusyuk, yang kita minta kita sadari. Alhamdulillah.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dan dosa guru-guru kami, dosa orang tua kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada guru-guru kami, dan kepada orang tua kami, juga kepada semua orang yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah. Bahkan yang tidak baik kepada kami pun ya Allah, berikan kasih sayang-Mu dan jadikan ia semakin baik kepada kami. Jauhkan kami dari permusuhan di antara kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal, penuh berkah yang menjadikan sebab kemuliaan di hadapan-Mu. Jadikan rumah tangga kami yang indah, penuh kasih sayang dan cinta karena-Mu. Cukupilah semua kebutuhan kami ya Allah, wahai Zat yang Maha Kuasa. Jadikan anak-anak kami penghibur kami di dunia dan penghibur kami kelak di surga. Jangan Kau jadikan anak kami sebab kami tersiksa di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala kehinaan dan kemaksiatan ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan dan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Yang datang kepada ini semuanya punya hajat ya Allah. Kabulkan hajat mereka ya Allah. Dan ampuni dosa-dosa mereka di tahun lalu ya Allah. Dan jadikan tahun mendatang adalah tahun kebahagiaan dan kemuliaan untuknya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, farij 'ala muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, farij 'ala muslimin. Allah yataqabbal min barakatil Fatihah. Sujud syukur ini bukan termasuk sesuatu yang diharamkan biarpun waktu asar. Sujud syukur karena nikmat yang saat ini terjadi. Yang punya wudu kita doa akhir tahun, mohon dilihat. Kita beri makna dulu agar semakin khusyuk. Doanya bunyinya bismillahirrahmanirrahim, doa akhir tahun. Wassallallahu, salawat Allah semoga terlimpah ala sayyidina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan keluarga, wa ashabihi wasallam dan kepada sahabatnya, dan juga salam semoga terlimpah kepada beliau dan sahabat. Allahumma ya Allah, ini ma'amiltu fi hadhihi sanati. Ya Allah, ma sesuatu. Amiltu yang telah aku lakukan fi hadis sanati pada tahun ini. Mimma nahaitani dari apa yang Kau larang, semuanya ini kita merasa punya dosanya. Mimma nahaitani anhu, mimma dari sesuatu nahaitani yang Kau larang kepadaku, anhu dari sesuatu tersebut. Falam atub, dan aku belum sempat tobat, minhu dari dosa itu ya Allah. Walam tardahu, dan Engkau pun tidak ridho ya Allah. Walam tansahu, dan selamanya Kau tidak akan lupa ya Allah. Wahalumta alayya, tapi Engkau masih lemah lembut.
enggak segera menghukum alayya kepada aku ya Allah, ba'da qudratika, sementara engkau mampu ala ukubati untuk menghukumku. Ini insyaf. Dosaku banyak ya Allah, tapi engkau masih lemah lembut, enggak kau seksa aku ya Allah. Dan aku kok belum tobat-tobat. Wa da'autani, dan engkau mengajakku, menyeruku ila taubatika, untuk tobat kepadamu ya Allah. Minhu, dari dosa itu, ba'da jara'ati, setelah aku berani kurang ajar, ala maksiatika, di dalam bermaksiat kepadamu. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku astaghfiruka, minta ampun kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah aku. Wa ma'amiltuhu, dan apa yang aku lakukan ya Allah fiha. Ini. Jadi memang pantasnya orang itu begitu. Jangan pamer kebaikannya dulu, nyesel dulu. Nah, ini. Yang kedua adalah mimma amiltuhu, dari apa yang aku lakukan. Wa ma'amiltuhu, dan apa yang aku lakukan ya Allah fiha, di tahun yang dulu itu. Mimma tardahu, dari apa yang engkau ridai. Wa wa'adtani, dan yang telah kau janjikan kepadaku, alaihi, atas amal tersebut, at-thawaba, pahala. Ya Allah, dari amal baik yang telah kau janjikan pahala untukku, fa'as'aluka, maka aku mohon kepadamu. Allahumma ya Allah, ya Karim, wahai Zat yang Maha Pemurah, Dzal Jalali, wahai Zat yang mempunyai keagungan, wal ikram, dan kemurahan atau kemuliaan, bisa anta taqabbalahu, engkau terima ya Allah. Ini kan sudah sempurna. Dari dosa yang lalu untuk diampuni, kebaikan yang lalu agar diterima minni, dariku. Wala, dan jangan ya Allah, taqta, engkau putus rajai, harapanku ya Allah, minka, darimu ya Karim, wahai Zat yang Maha Mulia. Wa sallallahu, salawat Allah ala Sayyidina Muhammad, semoga terlimpah kepada Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan kepada keluarga dan sahabat. Baik, mari kita doa bersama 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halumta alayya ba'da qudratik ala uqubati wa da'awtani ila taubatika minhu ba'da jara'ati ala ma'siyatik. Allahumma inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi al-thawaba fas'aluka Allahumma ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram, anta taqabbalahu minni wa la taqta rajai minka ya Karim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu
ولم ترضه ولم تنسه وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى توبتك منه بعد جراءتي على معصيتك اللهم إني أستغفرك فاغفر لي وما عملته فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه فلم أتب منه ولم ترضه ولم تنسه وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى توبتك منه بعد جراءتي على معصيتك اللهم إني أستغفرك فاغفر لي وما عملته فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita akan baca doa awal sanah, awal tahun. Setelah itu kita membuat satu tafakkur bersama. Doa awal sanah mohon dilihat dulu, kita beri arti biar semakin khusyuk. Wa sallallahu salawat Allah semoga terlimpah ala Sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad, wa ala alihi dan juga kepada keluarga beliau, wa sahbihi dan kepada sahabat beliau, wasallam dan semoga salam terlimpah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat beliau. Allahumma ya Allah, anta engkaulah al-abadiyu, zat yang maha abadi,
Al-Qadimu, zat yang maha dahulu. Al-Awwalu, yang mendahului semuanya. Tidak ada permulaan bagimu. Wa ala fadlikal azim, bersandar kepada kemurahanmu yang amat agung. Wajudikal muawwal, dan kemurahanmu yang jadi tumpuhan. Hadza wa hadza, dan ini adalah amun, tahun, jadidun, baru, qad aqbal, telah menjelang. Nas'aluka, kami memohon kepadamu ya Allah, al-ismata, perlindungan, fihi, di tahun baru ini, minasyaitani, dari syaitan, wa awliyaihi, dan pendukung-pendukungnya, wa junudihi, dan pasukan-pasukannya, wal auna, dan aku memohon pertolongan kepadamu ya Allah, ala hadhin nafsi, untuk melawan nafsu yang ada pada diriku ya Allah, al-ammarati, yang selalu mengajak bisu'i, kepada kejelekan, wal istighala, dan aku minta kepadamu ya Allah untuk aku bisa sibuk bima yuqarribuni, dengan sesuatu yang mendekatkan aku ilaika, kepadamu, zulfa, untuk mendapatkan pangkat tinggi di hadapanmu ya dzal jalali, wahai zat yang maha agung, wal ikrami, yang maha pemurah, mulia, bisa. Wa sallallahu, dan salawat Allah semoga terlimpah ala sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, kepada keluarga, sahabat, dan juga salam semoga terlimpah kepada Nabi, keluarga, dan sahabat. Ini kalau kita cermati ada 3 hal dalam doa. Yang pertama ini mengakui akan kemurahan Allah terlebih dahulu. Baru setelah itu kita minta. Minta yang pertama adalah minta dijauhkan dari setan dan godaannya, dari maksiat. Sebab meninggalkan maksiat lebih susah daripada melakukan amal ibadah. Baru yang kedua, maka setelah meninggalkan maksiatan, termasuk memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu berat. Ini didahulukan. Memerangi hawa nafsu dan menjauhi daripada kemaksiatan ini lebih berat. Baru setelah itu minta dimudahkan urusan ibadah. Urutannya begitu memang. Urusan ibadah mah gampang. Bahkan ibadah sendiri kadang dengan hawa nafsu. Sehingga ibadahnya jadi tidak ada artinya. Pengen kita beribadah tanpa dibarengi dengan hawa nafsu. Sehingga banyak ibadah bermaksiat. Seorang anak ibadah di masjid, ibunya menunggu di rumah minta ditemani ke masjid, maksiat. Seorang wanita juga demikian, pergi melakukan ibadah, maksiat dengan suami. Seorang suami ke masjid, istri yang sakit di rumah tidak ditemani, juga maksiat, macam-macam. Jadi kemaksiatan itu banyak. Maka ini adalah doa-doa yang perlu dihadirkan khususnya di awal tahun ini. Kita baca, kemudian setelah itu kita membuat tafakkur bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyyu al-qadimu al-awwalu wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal wa hadha amun jadidun qad aqbal nas'aluka al-ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi wal auna wa ala hadhihi an-nafsi al-ammarati bisu' wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Allahumma antal abadiyyu al-qadimu al-awwalu wa ala fadlika al-azim wa judika al-muawwal wa hadha amun jadidun qad aqbal nas'aluka al-ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi an-nafsi al-ammarati bis-su' wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta al-abadiyyu al-qadimu al-awwalu wa ala fadlika al-azim wa judika al-muawwal wa hadha amun jadidun qad aqbal nas'aluka al-ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi an-nafsi al-ammarati bis-su' wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Mohon waktunya sebentar. Mari kita bersama-sama merenungi perjalanan hidup kita yang telah lalu. Sebab semua dosa yang kita lakukan itu ada 3 macam. Ada di antara kita yang oleh Allah diampuni di dunia, sehingga tidak diseksa di dunia dan di akhirat. Ada di antara kita yang diampuni di akhirat, tapi tidak diampuni di dunia, sehingga dikasih musibah di dunia untuk menghapus dosanya. Ada lagi hamba yang tidak diampuni di dunia, tidak diampuni oleh Allah di akhirat. Ini hamba yang celaka. Kita pengen ngambil yang pertama. Siapapun dari kita punya dosa, maka jangan sampai Allah menghukum kita di dunia. Hukuman Allah baik di dunia ataupun di akhirat itu tidak enak. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah, biarpun itu dosa banyak, maka di saat menghadap Allah tidak membawa beban apapun. Masih ada waktu selagi nyawa masih dikandung badan. Kita bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita betul-betul menyesali dosa-dosa kita. Sesali kalau mengadu kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, sebut di hadapan Allah, hadirkan di hati kita, ya Allah, aku melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Jangan ditutup-tutupi di hadapan Allah. Kalau di depan manusia kita tutup, jangan kasih tahu orang-orang, tapi dengan Allah sampaikan semuanya. Sehingga suatu ketika ada seorang alim mendengar berita bahwasanya tetangganya yang biasanya mabuk-mabukan, suka berzina, tiba-tiba tobat. Kemudian sang alim, seorang wali ini datang kepada lelaki tersebut mengucapkan, selamat, engkau telah diangkat oleh Allah dari kehinaannya minum minuman keras dan kehinaan zina, dirangkul dengan tangis. Kemudian orang yang bertobat itu berkata, aku sampai kepada ini adalah 4 tahun aku menunggu. Bagaimana 4 tahun menunggu? Dalam keadaan dia mau mabuk, dia masih ingat, ya Allah, aku ingin meninggalkan ini, kok susah, ya Allah. Nah ini.
Dia sadar itu dosa, tapi ngadu, ya Allah, bantu aku untuk meninggalkan kemaksiatan ini. Bantu aku. Artinya kita manusia bisa bersalah, tapi ngadulah kepada Allah. Di saat kita masih melakukan dosa, minta tolong, ya Allah, kenapa aku masih melakukan dosa ini? Ya Allah, bantu aku, ya Allah, bantu aku, ya Allah. 4 tahun itu orang terus minta. Lah kalau tidak pernah menyadari kalau itu dosa, tidak akan diberi oleh Allah jalan pengampunan. Jadi sadari dulu. Mungkin di antara kita ada yang suka makan yang haram, mungkin pekerjaannya haram, rizkinya haram. Ketahuilah Allah yang maha kuasa, yang bisa merubah semuanya. Tinggal kita segera mengadu kepada Allah, ya Allah, rizkiku masih haram, gantilah yang lebih banyak, yang lebih berkah, lebih halal, ya Allah. Masya Allah. Mungkin ada di antara kita yang di pinggir jalan sana, ada yang sering meninggalkan sholat. Saat inilah engkau mengadu, ya Allah, kenapa aku masih sering meninggalkan sholat, ya Allah. Bantu aku, ya Allah, agar aku bisa sholat. Itu yang harus kita hadirkan. Bagi Allah mudah mengangkat siapapun untuk menjadi kekasihnya. Tinggal kita itu mau minta atau tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan, kalau sudah di hadapan Allah semuanya sama. Biarpun ini hamba yang pernah punya banyak dosa, kalau sudah diampuni oleh Allah, masuk alam barzah tidak bakal disiksa oleh Allah. Di padang mahsyar tidak membawa beban itu semuanya. Kapan itu? Kalau Allah sudah mengampuni kita di dunia ini. Maka saat ini ayo kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sesali bahwa kita harus sering merenung. Orang tidak akan bisa tobat yang sesungguhnya kecuali orang itu menyesali dosanya. Dan orang tidak akan bisa menyesali dosanya kalau orang itu tidak pernah menyadarinya. Kalau dosa itu mengundang malah petaka. Dan orang tidak bisa menyadari menyadari dosanya kecuali dia pernah bertafakur. Bertafakur itu nginget-nginget dosanya lalu mengadu kepada Allah. Alangkah banyaknya dosa kita. Ayo hari ini kita bertafakur, kata Ibn Mubarak, bahasanya tafakkur sa'ati khairun min ibadatis sanah. Kalau orang mau bertafakur sesaat lebih bagus daripada ibadah setahun. Tafakur itu bermakna ngingat dosa. Mata kita pernah kita gunakan melihat yang haram. Mulut kita pun demikian, telinga kita pun demikian. Lah ini yang harus kita hadirkan. Jangan ditutup-tutupi kepada Allah. Ya Allah, aku punya kebiasaan jelek ini, ya Allah. Beri aku jalan untuk bebas dari ini, ya Allah. Nah ini orang yang bakal dikasih jalan oleh Allah. Yang enggak bakal dikasih jalan oleh Allah sudah melakukan dosa, masih cari pembenar. Enggak pernah dia itu insaf, enggak pernah menyadari, masih cari pembenar. Sudah dikatakan oleh Ustadz ini haram, dia mencari lagi yang lainnya. Menurut orang lain barangkali tidak sesali. Dan berdoalah, ya Allah, karena pekerjaanku ini adalah haram atau karena tempat ini haram, maka aku mohon, ya Allah, pindahlah aku ke tempat yang mulia dan lebih banyak berkahnya, ya Allah. Kita ngadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah mari kita sesali. Dan untuk merenung ini ada rentetannya. Perjalanan hidup kita ini yang harus kita jadikan sandaran. Kita harus sadar bahwa hidup kita tidak hanya di dunia ini. Ada kehidupan setelah di dunia ini. Ada padang mahsyar yang ribuan tahun nanti. Ada padang mahsyar yang ribuan tahun. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma yasturun nasu ashtata liyurau a'malahum. Ingat, di padang mahsyar nanti orang dibangkitkan ini, mereka bangkit dengan wajah yang bermacam-macam sesuai dengan amalnya yang dilakukan waktu di dunia dulu. Allah. Pezina akan dibangkitkan dalam keadaan hina. Bahkan diriwayatkan dia akan berenang di nanah yang busuk. Allah. Yang suka zalim kepada sama akan berjalan terjatuh lalu diinjak-injak dan tidak bisa bangun lagi. Bukan sekali 2 hari tapi ribuan tahun. Yang makan hartanya anak yatim perutnya besar dan saat itu pun dia terjatuh tergulung diinjak oleh orang dan orang pada tahu kalau ini sering makan hartanya anak yatim. Dan masih banyak model-model yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada saat itu orang bangkit dengan bermacam-macam. Siapa mereka itu? Yang pernah dosa tapi tidak tobat. Tapi kalau tobat tidak. Kalau tobat tidak akan dihukum oleh Allah. Belum lagi kehidupan kita di dunia ini sebentar. Kalau kita sadar, harta yang melimpah ruah yang kita kumpulkan bertahun-tahun, rumah megah yang kita bangun, mobil mewah yang kita banggakan, itu pun ternyata pada waktunya nanti harus kita tinggal. Namanya dunia ya dunia. Kalau tidak ia meninggalkan kita, kita meninggalkannya. Dunia yang kita miliki, kalau kita tidak meninggalkan dia, dia meninggalkan kita. Maka bagaimana kita itu agar mempunyai dunia bisa kita saksikan nanti di akhirat.
Kita mempunyai pangkat kita saksikan di akhirat. Kita punya ilmu bisa kita saksikan di akhirat. Sebab banyak harta, pangkat, ilmu ternyata menjadikan orang tersiksa di akhirat nanti. Semua yang diberi oleh Allah yang punya ilmu harus memperhatikan ilmunya kau gunakan untuk apa? Sudah kau ajarkan kepada orang atau belum? Sudahkah kau memberi contoh atau belum? Ketahuilah kalau engkau belum memberi contoh dan tidak mengamalkan ilmumu, maka ilmumu itu akan menjadi malapetaka nanti di akhirat. Wahai orang yang punya pangkat, sungguh pangkatmu itu adalah bisa kau jadikan sebab keselamatanmu. Surgamu, wahai para pejabat, engkau punya pintu sendiri yang orang lain tidak bisa memasukinya. Semua orang itu oleh Allah diberi pintu surga. Kalau orang sadar, semua manusia diberi oleh Allah pintu surga yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tinggal orang itu mau masuk atau tidak. Si kaya pintunya ada sendiri, orang alim pintunya ada sendiri, si pejabat ada sendiri. Semuanya punya pintu, maka jangan tolah-toleh, masukilah pintumu. Wahai orang alim, wahai ustadz, pintumu adalah engkau mengajar orang dengan benar, memberi contoh yang tulus, itu pintu surgamu. Dan wahai pejabat, sungguh pintu surgamu amat luas, kiai pun ada tidak bisa masuk. Banyak pintu surganya para pejabat. Ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh para kiai. Kiai jerit-jerit untuk menutup tempat kemaksiatan misalnya. Atau untuk melakukan, menghentikan satu kejahatan. Kiai sampai tenggorokannya putus tidak bisa. Tetapi kalau pejabat bisa tinggal berkata, jangan lakukan atau hentikan, bisa ditutup. Itu surganya para pejabat yang tidak bisa dimasuki orang lain. Begitu saja juga ada surganya orang kaya yang orang lain tidak bisa masuk. Yatim piatu, fakir miskin dan sebagainya yang ada di sekitarnya, itu adalah pintu surganya orang kaya. Yang membantunya itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi kalau begini, orang lain ternyata adalah lahan untuk mencari kemuliaan di hadapan Allah. Maka kami himbau kepada orang yang diberi oleh Allah ilmu, ketahuilah, hormatilah murid-muridmu, karena engkau menjadi guru kalau ada murid yang belajar kepadamu. Kemuliaannya seorang guru kapan itu? Kapan ada murid yang belajar. Kalau tidak ada murid, guru nggak bisa jadi guru. Sehingga tidak ada kesempatan untuk merendahkan saat itu. Seorang kaya hartanya tidak bakal ada gunanya kalau ternyata tidak ada yang membutuhkan uangnya dari orang lain untuk kebaikan. Maka ketahuilah kalau ada orang fakir di kiri kanan kita, sering kami ulang-ulang ini. Jangan sampai kita itu merendahkan mereka. Sebab Allah menciptakan orang fakir itu bukan karena Allah. Dengan adanya orang fakir itu bukan karena Allah tidak bisa memberi makan. Tapi Allah menghadirkan orang-orang fakir itu karena Allah ingin mengangkat orang-orang kaya yang ada di sekitarnya. Allah menghadirkan orang fakir karena Allah ingin mengangkat orang kaya yang ada di sekitarnya. Bukan karena Allah tidak bisa memberi makan. Ini kan kesombongan kita. Kasihan, siapa lagi yang ngasih kalau bukan aku? Seperti Tuhan dia akan bisa menyelesaikan urusan manusia. Tidak. Allah menciptakan orang fakir karena Allah ingin mengangkat si kaya. Makanya yang memaham kebutuhannya orang fakir, dia adalah orang kaya yang selamat. Begitu juga pejabat. Jabatan itu sebetulnya adalah kebaikan kalau orang paham. Tapi kalau tidak paham akan digunakan untuk zalim. Dan ketahuilah kedoliman kepada satu orang itu bisa menghantarkan ke neraka. Bagaimana 2, 3, 4 dan seterusnya. Siapapun dari kita harus berenung. Makanya kalau kita bertafakur, jangan tafakur tentang orang lain. Lihatlah dirimu sendiri. Kalau kita bertafakur tentang orang lain, gak ketemu. Bahkan mungkin kita melihat orang mati, tidak pernah menyadari kalau kita bakal mati. Allah. Yang tidak santun kepada anak yatim itu tidak sadar kalau anaknya sendiri bisa jadi yatim sewaktu-waktu. Pernah tidak kita menyadari seperti itu? Kalau kita tidak santun dengan yatim piatu, seolah anak kita tidak bakal jadi yatim. Oh, anak kita bisa jadi yatim sewaktu-waktu. Pernah tidak kita menyadari makna ini? Nah ini, karena kita kurang sering tafakur. Anak kita juga bisa jadi yatim sewaktu-waktu. Istri kita bisa jadi janda sewaktu-waktu. Suami kita juga bisa menjadi kehilangan istri sewaktu-waktu. Wahai para wanita, ini adalah yang bisa terjadi kepada orang lain juga mungkin terjadi kepada kita. Maka pandanglah dengan hati. Maka kalau orang namanya tafakur itu melihat dirinya sendiri. Ayo kita lihat diri kita, umur kita berapa? Sekarang sudah umur berapa? Dan kita semuanya bakal mati. Sepanjang-panjangnya umur kita, kita pun bakal mati. Akan tapi ini yang sering kita lupa. Seolah-olah kita ini tidak mati. Sehingga benar dikatakan oleh para ulama bahwasanya ada sesuatu yang sangat diyakini tapi seperti sesuatu yang sangat diragukan. Apa itu?
kematian. Orang kalau ditanya kau bakal mati, semuanya menjawab aku bakal mati. Tapi perilaku manusia ini seolah-olah tidak bakal mati. Allah. Berapa umur kita? Ketahuilah mobil mewah, rumah mega yang kita bangun, kita banggakan harus kita tinggal. Sadar tidak kita? Bakal kita tinggal kalau kita pun berpesan kepada anak kita yang sangat kita cintai. Nak, kalau aku mati nanti tolong 3 hari 4 hari saja mau tinggal di sini. Tidak boleh. Sudah busuk kita. Apa yang bisa kita sombongkan dari diri kita? Harta pun harus kita tinggal. Lihat badan yang kita banggakan, kecantikan dan ketampanan itu pun ternyata menjadi busuk. Bahkan berbau busuk. Setelah 2 hari 3 hari kita akan membengkak. Setelah itu akan meletus. Dan saat itu pun kita harus dikubur dalam-dalam. Karena apa? Kalau dangkal nanti tercium baunya oleh manusia. Karena bangkai manusia lebih busuk dari yang lainnya. Paham atau tidak? Ini. Kita ini jangan lihat orang lain. Kita ini bakal jadi bangkai. Dan kalau kita pergi kemana-mana pun kita membawa sesuatu yang busuk. Setiap saat harus kita buang di belakang kita, menjauh dari orang. Sebab kalau tercium bau busuk itu kita malu. Kita ini busuk. Bahan kita pun adalah dari air mani yang hina. Kalau sudah merenung begini, bagaimana kita bisa sombong? Dan umur kita pun ada batasnya. Sak panjang-panjang umur kita tetap kita bakal mati. 60, 70, 80. Allah. Ada anak muda kemarin tiba-tiba mati duluan. Bukan berarti yang tua harus mati duluan. Banyak yang muda mati duluan. Dalam riset, anak muda lebih banyak matinya daripada yang tua. Yang muda lebih banyak mati daripada yang tua. Maka jangan sampai mengatakan yang tua mati duluan. Sehingga ada sebagian orang masih hidup bertanya kepada bapaknya, Pak, mana bagian warisanku? Ini anak kurang ajar. Memangnya bapaknya harus mati duluan? Hah? Kamu bisa mati duluan, nak. Kok kurang ajar? Nanya kepada bapak yang masih hidup tentang warisan. Ini adalah hal-hal yang tidak pernah disadari. Sehingga ngomong kurang ajar. Ketahuilah ini yang harus kita hadirkan. Merenungi bahasanya kita bakal mati. Dan kalau kita sudah mati, ketahuilah kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Pakai baju pun kita tidak bisa. Harus orang lain yang mengenakan baju kita. Mau mandi pun orang lain yang memandikan. Setelah itu kita disolati karena kita ahli iman. Yang bukan ahli iman dibiarkan begitu saja. Dan setelah itu kita akan dibawa ke satu tempat. Mau tidak mau kita harus dibawa ke tempat itu. Bersama mayat-mayat yang lainnya. Sadari. Pejamkan mata anda sejenak, pejamkan mata anda sejenak untuk menghayalkan kematian anda sendiri. Sadari di ruang tamu anda, kalau suatu ketika anda mati, anda akan melenggeluntung di ruang tamu itu. Anda akan ditutup dengan kain tipis, orang pada mengerumuni anda membaca doa-doa di tempat itu. Sehingga kalau ada orang yang kerjanya menggunjing, sekarang giliran digunjing dan dia tidak bisa membalasnya. Itu anda, bukan orang lain. Sadari kematianmu, bukan kematian orang. Kalau orang hanya melihat kematian orang lain, tidak akan sadar-sadar. Ini perlu kita menyadari kematian kita. Saat itu, yang biasa lantang suaranya, saat ini pun tidak bisa bertutur kata sepatah kata pun. Kalaupun ada orang memfitnah, dia sudah tidak bisa membela. Itulah orang mati. Dan setelah itu akan dikafani, kemudian disolati, kita akan dikirim, akan digendong oleh orang, diangkat di atas kerandam mayat. Oh, bukan jadi pengantin. Ketahuilah, engkau akan dibawa ke tempat yang anda jika datang saat ini pun anda takut dan ngeri. Tapi mau tidak mau engkau harus dibawa ke sana. Pernahkah kita berpikir tentang kematian ini? Allah. Bahkan ada orang yang takut memikir kematian. Justru kita harus berani berpikir kematian ini. Sebab yang orang selalu ingat kematian, hidupnya akan semakin indah. Ingat kematianmu. Engkau bakal mati. Rasulullah SAW mengingatkan banyak dalam riwayat dari beliau. Banyak mengingatkan agar kita ingat kematian. Kalau mau tidur, diupayakan agar tidur seperti tidurnya orang mati. Agar ingat. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertasbih, bertahlil, tahmid, sampai setelah itu tertidur. Maka alangkah indahnya tidurnya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai jika ia terbangun, maka sepanjang ia tertidur seperti orang berzikir semalam suntuk. Kalau dicabut nyawanya oleh Allah, dia meninggal dalam keadaan mulia karena dia tidur dalam keadaan berzikir. Kemudian oleh Rasulullah dianjurkan agar kita ziarah kubur, fa innaha tudzakirukumul maut. Agar sebab ziarah kubur itu mengingatkan kamu akan kematian. Nah, ini perlu kita belajar kematian. Kalau kita ziarah ke kubur, jangan hanya melihat kubur, tapi lihat bahwasanya kita bakal ke tempat itu. Kita akan dibawa orang ke situ. Ketahuilah orang-orang akan membawa anda. Kita semua bakal dibawa ke kubur itu. Sadari ini setelah orang pada menyolati, orang pada berkumpul, orang pada nangis. Kalau memang kita orang baik. Kalau kita bukan orang baik, semua orang pada tertawa dan bersyukur sorak-sorai.
Karena apa? Penjahat sudah meninggal. Akan tapi kalau kita orang baik, orang pada menangis. Pun demikian tangis itu pun tidak berarti bagi kita. Karena kita pun harus dikirim ke kubur itu. Allah. Setelah itu kita akan dibawa ke kuburan. Oh, kita di atas diangkat di keranda mayat, kita akan jadi pengantin. Ada suara orang berzikir la ilaha illallah. Anda merasa senang dan bahagia karena Anda ahli la ilaha illallah. Tapi orang yang di sana dia adalah orang munafik, orang yang tidak iman secara sesungguhnya. Maka di saat mendengar kalimat la ilaha illallah dikumandangkan, dia merasa sakit. Dia menyesal luar biasa, kenapa aku di dunia tidak mengimani la ilaha illallah. Hingga sampailah Anda dibawa ke kubur sana. Sadari makna ini. Anda akan dibawa ke kubur dan ternyata saat itu orang pada merangkul Anda. Orang pada merangkul 2 atau 3 orang merangkul Anda. Tapi itu bukan rangkulan yang sesungguhnya. Akan tapi justru itu rangkulan terakhir. Karena akan meletakkan Anda di dasar kubur. Di liang lahat. Setelah itu Anda akan diletakkan di liang lahat. Masya Allah. Wajah yang pernah Anda sombongkan dan banggakan pun saat itu harus dibuka. Lalu ditempelkan ke bumi. Sadari makna ini. Sadari makna ini. Sadari makna ini. Kemudian setelah itu ada orang yang menaburkan debu di atas kepala kita 3 kali. Dan setelah itu orang menumpahkan tanah di atas tubuh dan kepala kita. Semakin lama semakin gelap. Semakin lama semakin gelap. Kapan ini? Tidak lama lagi buat kita semua. Ini bakal kita lewati. Setelah itu kita akan ditimbun dengan tanah dengan padatnya di atas kita. Dan oleh Rasulullah disebutkan bahwa kita saat itu bisa mendengar orang yang ada di atas kepala kita. Kita bisa mendengar terompah kaki yang berjalan, terompah sandal yang berjalan. Kita bisa mendengar suara sandal yang ada di atas kepala kita. Suara sandal yang semakin hari semakin lama semakin menghilang. Semakin lama semakin menghilang dan tidak tersisa kecuali 2 pasang kaki yang ada di atas. Itu mungkin istri kita, itu anak kita yang tercinta, yang lainnya masih belum bisa datang atau yang lainnya. Hanya beberapa orang di atas kepala kita, itu pun tidak lama, 15 menit paling lama mereka pun harus pergi. Allah. Dan ketahuilah, di saat mereka pergi, sadari saat inilah waktunya. Saat inilah waktunya urusan kita dengan Allah. Karena Anda orang yang baik-baik, Anda orang soleh, Anda rajin ibadah, Anda rajin bersedekah, Anda rajin membantu orang lain. Maka di saat seperti itu Anda akan kedatangan sesuatu yang indah. Anda tidak bisa menyifati keindahannya tersebut. Ada yang mengucapkan salam kepada Anda, Assalamualaikum, maka Anda menjawab, Waalaikumsalam, siapa engkau? Suara itu menjawab, aku adalah berbaktimu kepada orang tuamu dahulu. Ada salam lagi mendatang kepada Anda, Assalamualaikum, Anda menjawab, Waalaikumsalam. Seketika itu pun Anda bertanya, siapa engkau? Suara itu menjawab, aku adalah sedekah yang kau berikan kepada fakir miskin dahulu. Assalamualaikum, lagi ada suara yang indah lagi terdengar. Anda pun menjawab, Waalaikumsalam, siapa engkau, siapa engkau, siapa engkau. Suara-suara itu menjawab, ternyata itu adalah amal baik yang kita lakukan di dunia. Yang ahli sedekah, kedatangan sedekahnya, langsung suka membantu orang lain, datang dengan bantuannya. Yang suka mengajar orang lain, datang dengan ilmu yang diajarkannya. Allah. Sehingga saat itu dia ditemani oleh amal baiknya. Ditemani dengan tahajudnya. Ditemani dengan puasanya. Ditemani dengan kepeduliannya kepada yatim piatu. Masya Allah. Sehingga di saat malaikat mungkar nakir datang, dia tidak takut lagi. Imam Qurtubi menyebutkan ini. Wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Allah berfirman ini. Diberi kabar gembira ini. Sebelum meninggal sudah mendapatkan kabar gembira. Sampai di alam barzah. Ini akan mendapatkan kabar gembira. Tidak ada yang menemani manusia saat itu kecuali amal baiknya. Atau amal jelek yang kalau dia jelek. Sehingga waktu malaikat mungkar nakir datang, kita tidak takut lagi. Anda tidak takut lagi. Karena apa? Anda sudah ditemani dengan amal baik Anda yang sangat banyak. Dan malaikat pun tahu dan berkata, wahai hamba Allah yang soleh, aku tahu engkau adalah hamba yang soleh. Aku tahu engkau bakal bisa menjawab pertanyaanku, akan tetapi pertanyaan ini harus aku lakukan. Sebab Nabi pun harus aku tanya. Sehingga malaikat pun bertanya, man rabbuk? Maka Anda mudah menjawab, Allahu Rabbi. Setelah itu malaikat bertanya, man nabiyuk? Siapa nabimu? Anda menjawab, Allah Muhammadun nabiyyi.
Nabi Muhammad adalah nabiku dan seterusnya dan seterusnya. Begitu mudahnya bagi Anda untuk menjawab pertanyaan malaikat. Setelah selesai malaikat berkata, wahai malaikat, pemberi nikmat berikan kepada orang ini nikmat sepanjang di alam penantian, di alam barzah. Allah. Tapi satu lagi orang yang masuk kubur dan dia adalah bukan ahli iman. Masya Allah. Jangan sampai kita tergolong yang ini. Maka ayo cepat minta ampun kepada Allah. Orang yang pernah berbuat dosa kepada orang tua, pernah melakukan zina, pernah meninggalkan sholat, pernah meninggalkan puasa, ketahuilah di saat baru dikubur dan ditinggalkan oleh orang-orang itu, maka ketahuilah saat itu dia akan ketakutan karena kedatangan amal-amal busuknya itu. Ada suara yang sangat menyeramkan, tidak pernah ia dengar waktu di dunia. Ia ketakutan dan berkata, siapa engkau? Suaramu sungguh sangat mengerikan dan baumu sangat busuk. Suara itu menjawab, aku adalah sholat yang pernah kau tinggalkan padahal kau dekat dengan masjid. Suara lagi lebih seram lagi. Kemudian orang itu bertanya, siapa engkau? Suaramu menyeramkan dan baumu sangat busuk. Suara itu berkata, aku adalah zina yang pernah kau lakukan dan kau tidak segera tobat. Allah. Suara lagi lebih serem lagi, lebih mengerikan. Kemudian orang itu bertanya, siapa engkau? Suaramu menyeramkan sekali. Suara itu menjawab, aku adalah harta anak yatim yang kau makan dahulu. Ngurusi anak yatim tidak tanggung jawab, malah anak yatim jadikan proyek cari uang. Kau inilah orangnya. Maka ini ketakutan betul. Suara lagi lebih menyeramkan lagi, apa? Siapa engkau? Aku adalah riba yang pernah kau makan dahulu, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau tidak tobat saat itu ia ketakutan dan ketakutan. Setelah itu malaikat berkata kepada malaikat pemberi siksa, wahai malaikat pemberi siksa, hukum hamba Allah yang tidak tobat waktu di dunia ini, siksa sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Allah. Jadi itu semua bagi orang yang tidak tobat. Maka sekaranglah bagi kita, mungkin kita ada yang melakukan dosa ini, dosa itu, ayo sekarang kita sesali, minta kepada Allah pengampunan. Jangan sampai nanti di alam barzah menjadikan kita ketakutan. Sungguh ini, pada ketakutan, malaikat mungkar nakir datang, orang ini ketakutan sekali. Karena apa? Dia sudah ketakutan, kelihatan malaikat mungkar nakir yang besarnya luar biasa. Suaranya lebih lantang dari halilintar. Di saat kita takut saja mendengar suara petasan, kita akan kaget. Bagaimana di saat kita takut terdengar suara malaikat mungkar nakir yang lebih lantang dari halilintar, man rabbuk, ia tidak akan bisa menjawab setelah itu akan dipukul oleh malaikat mungkar nakir. Dan ketahuilah itu pukulan belum siksa, tapi muqaddimah siksa. Dan pukulan malaikat itu kalau dipukulkan ke dunia dan seisinya akan hancur. Inilah. Lah kalau kita tidak segera tobat, kita dapat bagian ini. Ini saja. Insya Allah, ayo kita sekarang membuat renungan yang sesungguhnya sambil mohon kepada Allah bahwa kita bakal mati, kita bakal menemui ajal. Kalau kita tidak benar-benar menyesal saat ini, kapan? Ayo kita akhiri dosa-dosa kita yang berat, meninggalkan dosa, mintalah kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Ada beberapa menit, ayo kita mohon kepada Allah sambil berdoa. Dan kalau berdoa itu mohon dengan ketulusan, dihadirkan makna-makna yang dipanjatkan. Untung-untung dengan dibarengi dengan derai air mata, kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di saat kita ingat dosa-dosa. Ya, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa yang khusyuk. Kemudian setelah ini berharapanlah yang baik, berharap baik dari Allah. Al-Fa'l. Insyaallah tahun depan adalah tahun ahli ibadah, tahun meninggalkan kemaksiatan. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kami yang hadir di tempat ini, Allah, hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, hamba-hambamu yang di tahun lalu banyak dosa-dosa. Jangan sampai ya Allah dosa yang pernah terjadi di masa lalu akan terjadi di tahun yang akan datang. Ya Allah, jadikanlah hari ini pengampunan akan dosa kami di masa yang lalu, dan jadikan hari ini, malam ini adalah malam kebaikan untuk kami di masa-masa mendatang. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan semua dari dosa-dosa kami. Kami takut masuk neraka-Mu, kami takut siksa-Mu ya Allah. Ya Allah, dosa kami ya Allah, dosa kami yang sangat banyak. Kami takut masuk neraka-Mu ya Allah.
Kami takut masuk neraka-Mu ya Allah. Bahkan ada satu dosa ya Allah yang kami tahu itu dosa, tapi kami masih sering melakukannya. Kami sadar itu dosa, tapi kami masih sering melakukannya. Kami susah meninggalkannya. Kami susah menjauh dari dosa itu, yang itu ya Allah. Engkau lebih tahu ya Allah. Ada di antara kami yang hadir di tempat ini menyadari itu dosa tapi susah meninggalkannya. Maka kami mohon ya Allah, di malam yang mulia ini ya Allah, bantulah kami untuk meninggalkan dosa itu ya Allah, dan mudahkanlah kami mendapatkan kemuliaan. Di antara kami ada yang punya pekerjaan haram, pekerjaan yang tidak baik, maka ya Allah kami mohon gantilah dengan yang lebih baik, yang lebih berkah, lebih banyak ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ada di antara kami yang hartanya tidak halal, hartanya kotor, maka kami mohon ya Allah gantilah dengan harta yang halal, yang bersih, yang menjadikan sebab keridhaan-Mu ya Allah. Ada di antara kami yang punya kebiasaan kotor dan jelek ya Allah, maka kami mohon rubahlah menjadi kebiasaan yang baik. Ada di antara kami ya Allah yang pernah meninggalkan solat, baik yang ada di dalam masjid ini atau yang di luar sana ya Allah. Ada di antara mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad yang pernah meninggalkan solat, akan tapi ya Allah kami mohon ampuni dosa mereka dan jadikanlah dia esok hari menjadi ahli solat, ahli solat, ahli solat ya Allah. Ya Allah, ada di antara mereka ya Allah yang hatinya keras ya Allah, mendengar kebaikan bukan mau mendengar, akan tapi malah tidak senang dengan kebaikan. Maka kami mohon ya Allah, lembutkan hatinya sehingga di saat mendengar kebaikan yang ada terenyuh di dalam hatinya untuk kembali kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami. Jangan sampai ya Allah kami Kau siksa di alam barzah. Kami takut semua dosa yang tidak Kau ampuni di dunia akan menghadirkan siksa di alam barzah. Alam barzah yang sangat mengerikan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Mata kami pernah melihat yang haram, mulut kami pernah mengucapkan yang haram, telinga kami pernah dengar gunjingan, pernah berbohong, mendengar kalimat yang kotor. Maka kami mohon ampuni dosa kami dan jauhkan kami semua ya Allah dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan ya Allah, yang saat ini banyak terjadi di sana sini perzinaan, padahal itu kehinaan di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah, ada di antara kami ya Allah, ada orang yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah berikan kesadaran kepada mereka. Ampuni, tutup aib mereka ya Allah di dunia, sehingga mereka di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat ya Allah, hingga di akhirat tidak Kau siksa lagi ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan ini ya Allah, dan mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal, dan berikan mereka kepuasan dengan yang halal ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan yang saat ini sering terjadi, kakak adik bermusuhan gara-gara warisan ya Allah. Jika ada yang hadir di tempat ini ya Allah, jika ada yang hadir di tempat ini hamba-hamba-Mu ya Allah yang rebutan waris dengan saudaranya, maka itu hamba yang busuk ya Allah. Maka kami mohon berikan kesadaran sehingga menjadi hamba yang mulia, kesadaran, lembutkan hatinya sehingga ia tidak akan zalim kepada saudaranya ya Allah. Di antara kami ada yang kikir pelit kepada kebaikan untuk mendermakan hartanya, maka bukalah hati mereka saat ini, jadikan hati mereka hati yang dermawan sehingga setiap melihat kebaikan ia ingin menjadi yang pertama melakukannya ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang mudah menyadari dosa-dosa kami. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami takut masuk neraka-Mu ya Allah, neraka-Mu yang paling ringan. Jika ada orang menginjakkan kakinya di lantai neraka yang paling ringan, maka ubun-ubunnya akan mendidih. Kami takut itu ya Allah. Ya Allah, 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 ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Sisakan sedikit pun dari dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dosa kami kepada orang tua kami, dosa kami kepada saudara kami, dosa kami pada guru kami. Setiap dosa ini menghantarkan siksa. Kami takut siksa-Mu ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Alam barzah ya Allah, padang mahsyar ya Allah, sirat ya Allah, timbangan amal ya Allah, neraka-Mu ya Allah. Kami takut itu semua ya Allah. Kami takut Kau siksa ya Allah, siksa-Mu ya Allah, siksa-Mu takut kami ya Allah, siksa-Mu ya Allah, ya Allah,
siksa kubur ya Allah, siksa kubur ya Allah, siksa kubur ya Allah. Kami takut itu ya Allah. Bantulah kami untuk taubat ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, ampuni dosa guru kami ya Allah, ampuni dosa saudara kami ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami ya Allah, santri-santri kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.